Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refdewi Mariska dengan NPM 222151011. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Multimedia Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung untuk kelas 9. Nah, video pembelajaran ini terdiri dari beberapa segmen yang dirancang agar teman-teman semua dapat memahami materi dengan lebih baik. Nah, di sini untuk segmen yang pertama, yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, di mana segmen ini kita akan membahas tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian segmen yang kedua ada peta konsep, kemudian segmen yang ketiga yaitu ada materi. Jadi di segmen materi ini kita akan mempelajari 3 bangun ruang sisi lengkung. Kemudian ada segmen kesimpulan. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa sudah mahir dengan materi bangun ruang sisi lengkung ini, teman-teman bisa langsung men-skip penjelasan materi dan menuju ke segmen kesimpulan atau langsung ke kuis dan latihan soal. Kemudian di sini yang terakhir ada segmen kuis dan latihan soal. Jadi di akhir video ya, kita akan mencoba beberapa soal untuk mengukur pemahaman teman-teman semua terkait materi bangun ruang sisi lengkung. Oke, ayo kita mulai dari segmen tujuan pembelajaran. Kita klik ya sebelah sini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari kerucut, tabung, dan bola beserta karakteristiknya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, termasuk alas, selimut, tutup, dan elemen lainnya sesuai dengan bangun ruang. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu peserta didik mampu menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dari kerucut, tabung, dan bola menggunakan rumus. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang sisi lengkung dari kerucut, tabung, dan bola dalam berbagai konteks permasalahan. Baik, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita menuju ke menu utama lagi. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke segmen peta konsep. Nah, jadi materi bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama nanti kita awali dengan definisi bangun ruang sisi lengkung, kemudian nanti juga kita akan membahas unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai menghitung luas permukaan dan juga volume bangun ruang sisi lengkung. Itu dia peta konsep pembelajaran kita hari ini. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, kemudian segmen yang ketiga yaitu ada segmen materi. Langsung saja yuk kita bahas materi bangun ruang sisi lengkung ini. Kita klik segmen materi. Nah, kita awali dengan definisi bangun ruang sisi lengkung. Jadi ada apa saja sih bangun ruang sisi lengkung? Nah, yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung diantaranya yang pertama itu ada kerucut, yang kedua ada tabung, dan yang ketiga ada bola. Nah, ini dia definisinya. Yang pertama yaitu definisi kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak yang tidak terletak pada alas. Tentunya kalau puncak itu berada di atas ya teman-teman. Nah, sisi lengkung kerucut ini berbentuk selimut yang menghubungkan titik puncak dengan keliling alas. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh kerucut di kehidupan sehari-hari. Nah, ini nih, yang belang-belang ini yang biasa kita lihat di jalan raya ya. Ini namanya adalah traffic cone. Nah, ini termasuk ke dalam contoh kerucut. Kemudian di sini juga ada topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Kemudian ada juga nasi tumpeng. Di sini nasi tumpengnya berbentuk kerucut ya. Kemudian di sini ada topi yang dipakai oleh petani, topi caping. Ini juga berbentuk kerucut. Oke, kita lanjut.
Yang kedua yaitu definisi tabung. Nah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki dua alas sejajar dan kongruen berbentuk lingkaran, serta sebuah sisi lengkung yang mengelilingi kedua alas tersebut. Nah, sisi lengkung ini yang disebut dengan selimut tabung. Nah, di sini ada beberapa contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini ada tempat pensil ya yang berbentuk tabung, kemudian ada tangki minyak, kemudian ini ada bedug. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, di sini ada definisi bola. Nah, bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang seluruh permukaannya itu adalah lengkungan. Nah, bola ini terbentuk dari semua titik yang berjarak sama dari titik pusatnya di ruang 3 dimensi. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali ya benda-benda di kehidupan kita sehari-hari yang bentuknya itu bola. Nih, di sini misalkan ada bola sepak, ada bola basket, ada bola tenis, kemudian ada bakso juga. Bakso ini bentuknya bulat ya, seperti bola pingpong. Kemudian ini ada kelereng, kemudian ada bola bumi berbentuk bola, kemudian buah-buahannya di sini ada jeruk dan semangka. Ini berbentuk bola. Yang selanjutnya, kita masuk ke materi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini unsur-unsur yang pertama yaitu ada unsur-unsur dari kerucut. Nah, ini merupakan bentuk dari sebuah kerucut. Nah, jika kita lihat jaring-jaringnya, maka jaring-jaring kerucut ini akan terbentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, unsur-unsur kerucut ini terdiri dari yang pertama ada alas. Nah, ini merupakan alas kerucut, di mana alas kerucut ini merupakan bagian bawah ya, tentunya bagian bawah dari kerucut yang berbentuk lingkaran. Kemudian di sini ada selimut. Nah, ini selimut berarti lapisan yang menyelimuti kerucut ini. Ini dinamakan selimut ya. Nah, selimut ini merupakan bagian sisi lengkung berbentuk segitiga melengkung. Jadi bawahnya itu tidak lurus ya, tapi melengkung yang menghubungkan keliling alas dengan puncak kerucut. Kemudian di sini juga ada titik puncak nih. Titik puncak kerucut ini merupakan titik tertinggi ya dari kerucut. Kemudian ada juga garis pelukis. Nah, garis pelukis ini garis miring dari puncak ke keliling alas. Yang selanjutnya, ini ada unsur-unsur tabung. Nah, kalau unsur-unsur tabung di sini ada alas, ada tutup. Nah, di mana alas dan tutupnya itu sejajar dan kongruen yang berbentuk lingkaran ya, yang berada di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Kemudian di sini juga ada selimut tabung nih, di mana selimut tabung ini berbentuk persegi panjang jika direntangkan seperti ini. Kemudian juga di sini itu ada tinggi tabung. Jadi tinggi tabung ini merupakan jarak tegak lurus antara alas dan juga tutup tabung. Yang selanjutnya, di sini ada unsur-unsur bola nih. Nah, kalau unsur-unsur bola, ini ya bola itu terdiri dari titik pusat O. Titik pusat O pada bola ini merupakan titik tengah. Titik tengah bola sebagai acuan semua jarak. Kemudian yang kedua ada jari-jari. Nah, jari-jari itu jarak dari pusat bola ke titik manapun ya pada permukaannya. Kemudian ada diameter juga nih. Nah, kalau diameter ini merupakan jarak terpanjang yang melalui pusat bola. Nah, panjang diameter ini yaitu 2 kali dari jari-jari. Kemudian ada sisi lengkungnya. Jadi seluruh lengkungan yang membentuk bola. Jadi bola itu semua permukaannya itu merupakan lengkungan. Yang selanjutnya, kita masuk ke menghitung luas permukaan dan juga volume bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, di sini ada rumus untuk kerucut. Nah, yang pertama kita membahas mengenai volume kerucut. Nah, volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Itu untuk volume kerucut. Kemudian ada luas permukaan kerucut. Nah, kalau luas permukaan kerucut ini rumusnya itu adalah luas selimut kerucut ditambah dengan luas alasnya. Nah, untuk luas selimut kerucut ini kan berupa segitiga yang melengkung ya.
Rumusnya itu adalah V dikali R dikali S ditambah luas alas kerucut. Nah, kalau luas alas kerucut ini kan berupa lingkaran ya. Jadi, ini rumusnya itu adalah rumus luas lingkaran ya. Jadi VR kuadrat. Nah, maka luas kerucut itu sama dengan V dikali R dikali S ditambah luas alas kerucut V dikali R kuadrat. Jika kita sederhanakan, rumus luas permukaan kerucut itu adalah V dikali R dikali S ditambah R. Nah, ini untuk keterangannya. V itu volume, kemudian ada P. Nah, P ini nilainya bisa 22/7 atau 3,14. Kemudian R ini sebagai jari-jari, T sebagai tinggi, dan S sebagai garis pelukis kerucut. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya di sini ada rumus tabung. Nah, untuk volume tabung, ini rumusnya itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, di sini luas alas tabung itu berbentuk lingkaran ya. Jadi, luas alas itu rumusnya adalah rumus luas lingkaran VR kuadrat dikali tinggi. Maka volume tabung ini rumusnya adalah VR kuadrat dikali T. Kemudian untuk luas permukaan tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung ini rumusnya adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Nah, di sini luas alas dan luas tutupnya tentunya sama ya, karena alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran, jadi merupakan luas lingkaran VR kuadrat. Kemudian untuk luas selimut tabungnya itu 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, maka luas permukaan tabung ya, kita bisa sederhanakan luasnya adalah 2VR kuadrat ditambah 2VR dikali T. Nah, sebagai catatan, V-nya itu merupakan volume. Kemudian untuk P-nya itu nilainya 22/7 atau 3,14. Dan R ini sebagai jari-jari, kemudian T-nya sebagai tinggi. Kemudian yang terakhir di sini ada rumus bola. Nah, untuk volume bola, di sini langsung ya, volume bola rumusnya itu adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Ya. Kemudian untuk luas permukaan bola, nah luas permukaan bola rumusnya itu adalah 4 kali dari luas lingkaran, di mana luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat. Jadi luas permukaan bola sama dengan V dikali 4 dikali V dikali R kuadrat. Nah, di sini V-nya sebagai volume, kemudian P-nya juga masih sama ya. Karena ini sudah ketentuan, untuk Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14, dan R-nya merupakan jari-jari. Oke, yang selanjutnya di sini kakak memiliki contoh soal. Ini contoh soalnya masih termasuk contoh soal yang level mudah ya, yang sederhana. Di mana contoh soalnya ini adalah jika diketahui R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 9 cm, berapakah volume kerucut di samping? Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, rumus yang sudah kita tadi bahas. Berarti soal ini berkaitan dengan volume kerucut. Berarti teman-teman harus diingat lagi rumus volume kerucutnya. Nah, di sini kakak berikan clue ya, bahwa volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Nah, maka di sini karena R dan juga T-nya, jari-jari dan tingginya sudah diketahui ya, maka kita langsung saja substitusikan ke dalam rumus. Maka volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali, di sini kakak Pi-nya itu menggunakan 22/7 ya teman-teman. Kemudian dikali R kuadrat. R-nya sudah diketahui di soal yaitu 7 cm. Maka dikali 7 kuadrat dikali T. T-nya 9 ya. Nah, maka hasilnya itu adalah 462 cm kubik. Seperti itu ya teman-teman. Semoga masih bisa diikuti. Nah, yang selanjutnya kita langsung ke segmen kesimpulan. Nah, di sini jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini ya. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai definisi ya dari bangun ruang sisi lengkung ini. Yang pertama yaitu ada kerucut, bahwa kerucut ini memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak.
Nah, sisi lengkung berupa selimut yang menghubungkan titik puncak dengan keliling alas. Kemudian kalau tabung ini memiliki dua alas sejajar berbentuk lingkaran dan selimut yang mengelilingi kedua alas tersebut. Kemudian kalau untuk bola, bola ini permukaannya itu merupakan lengkungan yang semua titiknya ini berjarak sama dari pusat. Itu terkait dengan definisi dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini kerucut. Kerucut itu unsur-unsurnya ada alas dan selimut, kemudian ada titik puncak juga ya. Kemudian kalau tabung itu unsur-unsurnya ada alas, tutup, dan selimut. Kemudian kalau untuk bola, bola itu unsur-unsurnya permukaan yang lengkung. Nah, di sini tadi juga kita sudah membahas mengenai volume dan luas permukaan dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama di sini ada kerucut. Nah, di sini untuk volume kerucut rumusnya adalah 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T ya. Kemudian kalau untuk luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah V dikali R dikali S ditambah R. Kemudian yang kedua untuk rumus tabung, volume tabung itu rumusnya adalah V dikali R kuadrat dikali T. Kemudian kalau untuk luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2VR kuadrat ditambah 2VR dikali T. Kemudian yang terakhir yaitu ada rumus bola. Nah, kalau untuk rumus bola, volume bola itu sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Kemudian untuk luas permukaan bola, yaitu rumusnya adalah 4 kali dari luas lingkaran atau 4 kali V dikali R kuadrat. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai bangun ruang sisi lengkung. Coba sekarang pikirkan benda-benda di sekitar teman-teman yang berbentuk kerucut, tabung, dan bola. Nah, apa nih kira-kira benda yang berbentuk tabung yang ada di sekitar kalian? Kemudian sebutkan benda-benda yang berbentuk bola selain yang sudah kakak jelaskan tadi di video ya. Nah, tulis jawaban teman-teman semua di kolom komentar ya. Oke, kita masuk lagi ke menu utama. Kembali lagi kita ke menu utama. Nah, tadi tujuan pembelajaran sudah, peta konsep sudah, kemudian penyampaian materi sudah, kesimpulan sudah. Selanjutnya, kita quiz time. Nah, teman-teman, jika sudah paham dengan materi ini, sekarang saatnya kita menguji pemahaman teman-teman melalui kuis dan latihan soal. Nah, di sini kakak menyediakan kuisnya itu dari mulai level yang mudah hingga level yang sulit. Jadi kita mulai dari soal yang levelnya mudah, kemudian nanti kita lanjutkan ke soal yang levelnya itu lebih sulit untuk meningkatkan kemampuan atau pemahaman teman-teman terkait bangun ruang sisi lengkung. Oke, kita mulai dari soal yang lebih level mudah ya. Di sini soalnya itu terkait menghitung volume tabung. Nah, untuk soalnya, tabung di samping memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah volume tabung di samping? Ayo teman-teman sambil dihitung, sambil diingat-ingat kembali. Nah, di sini kakak sudah menuliskan rumus dari volume tabung ya. Silahkan untuk teman-teman kakak kasih waktu untuk menghitung dan memikirkan jawabannya. Kira-kira jawabannya apa ya? A, B, C, atau D? Kita coba klik yang B. Oh, ternyata salah, teman-teman. Yang C. Jawaban yang C juga salah. Kalau yang A? Oh, ternyata jawabannya adalah A. Mari kita bahas bersama-sama yuk. Nah, ini untuk jawabannya. Jadi teman-teman harus ingat ya rumus volume tabung, yaitu V dikali R kuadrat dikali T. Nah, di sini pada soal itu sudah diketahui bahwa jari-jari dan juga tingginya itu sudah diketahui ya. Maka kita langsung saja substitusikan nilai dari jari-jari dan tinggi itu pada rumus yang sudah diketahui. Nah, volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Nah, di sini Pi-nya kakak itu menggunakan 22/7. Kemudian untuk jari-jarinya sudah diketahui di soal, yaitu 7. Maka 7 kuadrat dikali T. T-nya sudah diketahui juga di soal, yaitu 15.
Kemudian kita hitung, kalikan. Nah, hasilnya itu adalah 2.310 cm kubik. Nah, jadi volume tabung tersebut adalah 2.310 cm kubik. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Betul ya, teman-teman? Kita lanjut. Nah, di sini juga masih level mudah ya soalnya. Ini terkait menghitung luas permukaan bola. Nah, di sini kakak juga menyediakan rumusnya, jadi teman-teman harus diingat-ingat ya, rumus dari bangun ruang sisi lengkung ini. Nah, ini soalnya adalah sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Berapakah luas permukaannya? Ayo silakan teman-teman coba hitung dan pikirkan jawabannya. Di sini kakak mau coba jawab yang A. Oh, ternyata yang A salah. Kalau yang B? Nah, yang B jawabannya betul. Bagaimana ya penyelesaiannya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, ini untuk jawabannya. Ya, kita tetap mengacu pada rumus luas permukaan bola ya, yaitu 4 kali dari luas lingkaran atau 4 VR kuadrat. Tadi jari-jarinya sudah diketahui ya teman-teman, jari-jarinya itu adalah 7 cm. Maka langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus, maka 4 VR kuadrat sama dengan 4 kali pi-nya di sini kakak menggunakan 22/7 dikali R, R-nya itu adalah 7. Maka hasilnya adalah 88 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan bola adalah 88 cm kuadrat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke level yang sulit nih, teman-teman. Ini berkaitan dengan menghitung volume kerucut. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Di sini soalnya itu adalah cetakan nasi tumpeng yang memiliki bentuk kerucut dengan jari-jari 8 dan garis pelukisnya 15 cm. Berapakah luas permukaan cetakan nasi tumpeng tersebut? Di sini pi-nya ada ketentuan nih, pi-nya menggunakan 3,14. Ayo teman-teman, kita hitung bersama-sama. Ya, kita pikirkan jawabannya. Di sini kakak juga sudah menyediakan rumus untuk luas volume kerucut ya. Luas permukaan kerucut V dikali R dikali S tambah R. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ya? Apakah A? Oh, salah. Apakah B? Salah juga. Ataukah D? Oh, jawaban yang betul adalah yang D. Coba kita bahas bersama-sama ya. Nah, ini untuk jawabannya. Ya, jadi pertama itu kita akan mencari garis pelukis S terlebih dahulu. Nah, ya, jadi untuk mencari garis pelukis ini, S sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat itu adalah 225 dan 8 kuadrat itu 64. Jadi 225 tambah 64 sama dengan akar 289. Nah, maka S atau garis pelukisnya itu adalah 17 cm. Nah, baru setelah garis pelukisnya itu diketahui, kita menghitung luas permukaan cetakan nasi tumpeng tersebut dengan rumus V dikali R dikali S ditambah R. Ini semuanya sudah kita ketahui ya. Pi-nya sudah ada ketentuannya 3,14, kemudian dia jari-jarinya 8 ya. Nah, kemudian di sini S-nya itu 17 dan jari-jarinya itu 8. Nah, kita hitung, kita kalikan, kalkulasikan, hasilnya adalah 628 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan cetakan nasi tumpeng tersebut adalah 628 cm kuadrat. Maka jawaban yang betul adalah jawaban D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan kuis terakhir nih. Ini juga levelnya level sulit. Menghitung volume tabung. Nah, soalnya itu adalah sebuah tempat air berbentuk tabung dengan diameternya 20 cm. Diingat-ingat ya, diameternya itu 20 cm. Berisi air dengan ketinggian 56 cm. Tingginya berarti 56 cm. Nah, 1/4 bagian air tersebut digunakan untuk memasak. Nah, maka air yang masih ada dalam tempat tersebut adalah berapa ya kira-kira? Nah, di sini pi-nya menggunakan ketentuan 22/7.
Jadi berapa ya kira-kira jawabannya? Sini kakak mau coba tebak, apakah B? Oh, salah ternyata. Apakah A? Salah juga. Hmm. Nah, jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Mari kita bahas bersama-sama terkait penyelesaiannya ya. Nah, di sini teman-teman harus mengingat rumus volume tabung. VR kuadrat ditambah dikali T. Nah, di sini tadi pada soal itu seperempat air, tadi pada soal itu diketahuinya itu jari-jarinya 10 cm ya, tingginya 56 cm, dan kemudian 1/4 air dalam tabung tersebut sudah digunakan ya untuk memasak. Nah, 1/4-nya digunakan berarti sisanya berapa? 3/4 ya teman-teman. 4/4 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/4. Nah, maka karena ini ditanyakannya volume air, maka volume air yang masih tersisa sama dengan 3/4 dikali, nah rumus tabungnya ini kita substitusikan ya ke sini, VR kuadrat T. 3/4 dikali V, V-nya ketentuannya pada soal 22/7, R-nya itu jari-jarinya 10 ya, dikali 10 dikali 56, ini tingginya. Nah, kita kalikan, hasilnya itu adalah 13.200 cm kubik. Nah, jadi volume air adalah 13.200 cm kubik. Jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya di sini adalah latihan soal. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah sampai pada segmen latihan soal ini berarti teman-teman tentunya sudah menyelesaikan segmen penjelasan materi ya. Dan tadi di awal teman-teman yang sudah mahir juga sama ya, sudah sampai pada segmen latihan soal ini. Nah, silahkan teman-teman untuk latihan soal ini bisa dikerjakan ya. Nah, kakak berikan ini sebagai penugasan saja. Nah, di sini silakan dikerjakan dari level yang mudah dulu, baru nanti ke level yang sulitnya, supaya kemampuan teman-teman itu meningkat. Di sini untuk level mudahnya itu, yang pertama, soal yang pertama ini berkaitan dengan luas permukaan bola ya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua ini berkaitan dengan volume kerucut. Kemudian untuk level yang sulitnya nih, nomor 1 ini berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Kemudian yang kedua, level sulit yang kedua ini berkaitan dengan volume tabung. Nah, teman-teman, karena ini oleh kakak dijadikan sebagai penugasan ya, untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya yang sudah disediakan agar nanti kita bahas bersama-sama dan mendapatkan hasil akhir dan tujuan pembelajaran dari materi bangun ruang sisi lengkung ini. Jangan lupa ya nanti ditulis di kolom komentar, kita bahas bersama-sama. Oke, kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.